terjawab doa gue. Sekarang Mami Ine baru speak up tentang dia. Kenapa nggak dulu? Kenapa nggak dulu lu speak up tentang dia? Hah? Karena mungkin Mami Ine juga masih ngebaca-baca nih yang bener gue apekin ya. Mungkin gak sih Dita kayak gitu ngomong kayak gini, mungkin gak sih Kim begini begitu. Yang gue lihat kesini-sininya Mami Ine masih suka bareng-bareng sama Kim tuh, yang ala-ala cuci muka lah, endorse-nya dia. Gue bilang, Mam, lu masih main sama si Kim? Masih aja lo orang kayak gitu. Gue gituin, tau gak lo? Enggak anjir, apaan lo? Dia masuk apartemen lu, gue gituin kan. Enggak, itu gue di hotel dan itu gue ada urusan bisnis. Jadi gitu ya, terserah lu. Gue sih Mam ya, gue bukan iri atau gimana. Dari yang dulu aja kita sempet clash itu karena diadu domba sama dia. Lu masa gak bisa masa lu gak bisa sih bedain? Ya Mami Ine bukan orang bodoh, dia orang pinter, tapi menelisik dulu gitu loh. Harus tahu faktanya, ya kan? Gue rasa seperti itu. Yang gue lihat sih Mami Ine sepertinya jaga jarak. Cuman di dunia entertain itu tidak bisa seperti itu. Dunia entertain itu sejahat apapun orang di depan mata kita, kita harus bisa jadi tetap jadi penjilat gitu kalau bisa gitu ya. Kecuali kejahatannya udah keterlaluan, cut off aja selesai. Dunia entertain harus seperti itu guys. Makanya gue tidak terlalu bisa fokus di dunia entertain karena gue bukan penjilat. Ngerti loh maksudnya? Sebisanya kita nih tetap berusaha baik-baik aja sama orang yang kayaknya kita udah tahu dia jahat sama kita atau dia orangnya jahat gitu. Ngerti gak lo? Kalau nggak gitu lo gak akan dapetin banyak relasi. Lo gak bakal dapetin itu. Kalau gue berelasi dengan apa adanya, tidak dengan mengada-ngada, tidak dengan diri penjilat, tidak dengan enggak, gue nggak mau. Ini diri gue suka sama gue, ya enggak ya udah gitu. Gue gitu aja. Terus akhirnya gue tahu sih, gue ngelihat Mami Ine akhirnya mulai baik sama gue ketika mungkin dia nggak perlu ngungkapin, tapi di dalam hatinya dia tahu bahwa orang ini nggak baik gitu ya. Ketika dia masuk ke suatu pertemanan, dia masuk ke suatu ya pertemanan orang lah gitu ya, bikin suasana orang itu makin kacau, itu pasti temen yang nggak baik. Temen yang baik tuh kalau di suatu pertemanan ada sesuatu yang clash, kalau bisa kita ngetabayunin gitu, jangan sampai clash gitu. Kalau ini nggak adanya dia itu bikin Mami Ine benci sama gua, dan fitnahannya nggak main-main, nggak main-main anjir. Ya udah, sekarang kan lo punya CCTV, coba buka CCTV lo, kata Mami Ine kayak gitu. Lo tau gak sih, maksud gue gini, gue udah cut off duluan mereka semuanya. Karena apa? Dari fitnahannya aja udah terlalu keji. Fitnahan yang nggak terjadi sama sekali sama gue, terus gue harus di pleasure buka CCTV dan lain-lain buat apaan? Hah? Itu udah jelas-jelas kita mainnya sumpah Al-Quran pocong kayak gitu-gitu aja lah. Bikin kerjaan gue itu jelas-jelas nggak gue lakuin, terus gue harus buka CCTV gue. Kerjaan nggak? Gue sih nggak mau. Gitu. Udahlah, capek. Ya itu doa gue suatu hari Mami Ine lo akan tahu siapa Kim yang bener-benernya. Mungkin dia tahu karena Mami Ine tuh pintar sebenarnya dari cara dia bergaul, oke? Tapi dia cukup ngebatasin, dan dia juga tahu batasan-batasan mana yang tetap nggak nyakitin orang itu, dan tetap yang mungkin masih ada manfaatnya buat dia gitu ya. Kalau gue orangnya nggak, kalau sekiranya mau manfaat kayak mau nggak, kalau deh gue nggak mau, gue orangnya begitu gitu loh. Masih jaga ibaratnya, kalau Mami Ine masih bisa ngejaga. Kalau gue nggak ada jaga-jaga, udah enggak gitu loh. Sekarang enggak berjalan begitu aja, karena gue juga tahu Mami Ine itu cuman diadu domba sementara ini sambil berpikir gitu. Nanti juga gue, kalau Mami Ine memang pikirannya benar, dia akan baik sama gue mikirnya gitu. Kalau pikirannya dia nggak benar ya, sama-sama gitu kayak Yakin juga, dia pasti akan musuhin gue gitu, karena itu fitnah yang keji banget gitu, yang nggak terjadi tapi seakan-akan bener gitu anjir. Sampai gue disuruh ke sana di mana gue lagi sibuk nyalon, disuruh ke ITC. Lu bayangin, enak gak lu lagi enak kerja tiba-tiba disuruh berantem gitu. Udah. Nah, akhirnya sekarang Mami Ine kan lagi ngegencet nih si KH
gue cuman bisa balas abis di ruqyah lo baru sadar siapa KH, gue gituin. Udah gitu doang. Terus Ubay, Bey, lo nggak usah bertanya-tanya tentang si KH itu, mungkin gak ya dia yang jahat sama Mami Ine. Udah pasti dia. Gue bilang, Bey, gue berani ngomong begitu, gue bisa pastikan dia. Nggak usah lo bertanya-tanya. Ada suatu live yang merekam percakapan antara Ubay sama si KH sama si ini. Ubay tuh punya prediksi, kayaknya masa sih KH kamu kayak gitu sama Kak Ine gitu. Iya dia udah pasti begitu. Percaya deh Bey sama gue. Karena apa? Karena kejadian yang dulu. Udah sejahat itu, iya bisa sejahat itu dia gitu. Gue tegasin gitu aja sih. Bisa karena dia ngelakuin hal-hal di luar Nurul gitu. Karena mungkin gue bukan siapa-siapa kali ya. Atau gue mau diajak settingan, oi nggak, gue lagi ngapain gitu maksudnya. Gitu. Iya, kalau mau bahas KH, Ine, gue nimbrung, gue masuk. Bahas KH, ayo gue masuk. Karena gue tahu siapa KH. Karena setidaknya gue pernah jalan hampir setidaknya 6 jam bersama sama orang itu gitu. Setidaknya gue tahu gerak-geriknya dia kayak mana gitu. Tapi jangan lu bahas gue tentang si Panda, si dokter ini, Reja siapa ya? Detektif apa, gue gak tahu kalau masalah itu. Tapi kalau Mami Ine lagi mau bahas KH, ayo, karena gue tahu banget, tahu banget karakteristiknya, dan banyak juga yang support gue. Lina Mukherjee nelfon gue, gue yang nelfon, Kadita dia yang nelfon gue, KH begini, udah banyak bukti-bukti validnya gitu. Kalau si KH itu hati-hati sama si KH, intinya begitu. Intinya sih Kak, nggak lama dari situ ada cewek yang ditipu juga, duitnya sok minjem dulu dong 17 juta berapa gitu di Malaysia gitu. Gue tuh cuma titip pesen doang KH ya, lu itu sebenarnya bisa jadi orang baik. Karena ketika lu banyak ujian tuh, banyak utang itu ya, lu dipertemukan sama seseorang yang mau bayarin utang lu, yaitu Milen gitu. Tuhan itu lagi ngasih lo pilihan untuk kesempatan kedua untuk lo jadi orang baik gitu loh. Udah ditolong, utang-utang lo dilunasin, ya lo jadi orang jahat lagi, bertingkah lagi. Tahu nggak lo? Itu bukan jadi ujian sebenarnya. Buat lo tuh bukan jadi ujian, bukan. Tapi emang hidup lo akan seperti itu terus nantinya. Penuh dengan masalah begitu loh. Iya, dia itu ditolong sama seorang Milen. Semua utangnya dia itu dibayarin sama Milen pada akhirnya. Tahu nggak kalian? Kalau orang baik kayak terus ketemu Milen, lu jatuhnya ujian buat lu. Kalau ini enggak, lu cari penyakit sendiri. Pas kebenaran doang berarti lu ditolong sama Milen. Yang kesiannya Milen ngapain nolongin orang kagak baik. Mendingan lo nolongin orang-orang yang banyak urusan tapi orang-orang baik gitu loh. Jangan orang kayak si KH. Jadi kelaguan dia udah gak punya urusan. Wah iya, gue bukan masalah di pihak A di pihak B, gue mencegah. Maksudnya sama seperti gue digituin sama KH, banyak orang-orang yang nelfon gue. Berarti sejahat itu dong, segila itu dong ini orang. Sampai beberapa orang nelfon gue yang gak begitu kenal, care sama gue. Apalagi Mami Ine. Mami Ine itu orang yang baik buat gue, ya. Mami Ine baik banget sama gue, ngerti lo? Terus digituin sama KH, ya gimana gue gak care. Orang lain yang gak kenal gue aja gue digituin KH, dia ngasih ultimatum atau warning gitu loh. Apalagi Mami Ine digituin sama KH, bukan warning lagi. Ya gue bilang kalau mau kita seruduk bareng, ayo gue gituin. Ayo kita seruduk bareng, ayo. Kalau sekarang ayo, karena gue lagi gak ngurusin, gak ada urusan apa-apa gitu. Ibaratnya lagi gak fokus nyalon juga, ayo gue gituin. Dan kenapa sih lo baru merek sekarang? Udah, lo gak usah bertanya-tanya apakah si KH begini, apakah si iya dia begitu.
lo kasih tahu tuh sama Mami Ine di semua komennya dia. Gue udah kasih tahu, itu udah jelas dia begitu. Kenapa dia bisa melakukan hal sejahat itu? Bisa karena dia aja begitu jahatnya sama gue. Padahal gue orang yang coba menghibur dia. Walaupun mungkin gue gak bisa ngasih uang, tapi nominal gue lebih gede anjir. Nah, gue gak ngerti deh tuh kubu FS, kubu ini. Ya jelas gue taunya si KH. Ingat ya, bukan gue yang nelfon lu untuk datang ke sini juga KH. Maksudnya gini, gue tidak mencari panggung. Gue tidak mencari panggung kepada lu atau apa gimana. Real, dengan tidak sengaja lu bilang lu karena kita nyimpen nomor Wawa ya. Karena kan pertemanannya dari Mami Ine, Mambel, Mail, ada si Kim juga. Ada beberapa yang udah ke-save di Wawa gitu loh. Ada lah gitu, gue save kayak Til, gue di deket salon lo nih gitu ya. Ingat ya, bukan gue untuk cari panggung ke lu dan gimana enggak. Lu yang real tidak sengaja ada di deket salon gue, dan lu yang datang melimpir. Nah, selanjutnya gue memang mau pergi, lo mau ikut silahkan, enggak ya udah gitu ya. Ayo yuk kita jalan nih biar happy gitu. Hah? Teman-teman artis jangan mau deh, gue sih cuma ngasih tahu aja. Dia semua orang punya maksud, tapi ini simbiosis mutualisme yang baik gitu, ngerti kan maksudnya?